Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Endi Sarhondi, Angkatan 3, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tugas 3.1.A.9 tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Masihkah kita ingat trilogi pendidikan yang jadi buah pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani? Dari ketiga semboyan tersebut muncul sebuah paradigma baru, yaitu dalam proses pembelajaran di mana guru tidak lagi bertindak sebagai sumber informasi, melainkan harus senantiasa menjadi fasilitator serta menjadi mitra belajar bagi semua peserta didik. Guru harus menjadi penuntun karena dengan penuntun sama artinya dengan pemimpin, atau menuntun sama artinya dengan memimpin. Dengan kata lain, guru senantiasa harus bisa menjadi penuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman bagi peserta didik agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pratap Triloka menekankan interaksi peserta didik harus benar-benar saling mendukung. Contoh interaksinya bisa pemodelan langsung, memberikan dorongan, dan memberikan motivasi atas proses pembelajaran yang dilakukan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada peserta didik tanpa ada paksaan. Dari proses interaksi tersebut diharapkan bahwa murid akan lebih nyaman untuk berkomunikasi dan menentukan pilihan keputusan bersama dengan guru, dan para guru akan lebih memperhatikan kepentingan muridnya. Dalam pengambilan sebuah keputusan, tentunya kita harus mempunyai nilai-nilai diri, khususnya sebagai pemimpin pembelajaran atau dengan sebutan lain yaitu seorang guru. Adapun nilai-nilai yang tertanam dalam diri adalah nilai-nilai yang paling kita hargai dalam hidup dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, perilaku, dan membimbing keputusan kita. Sebagai guru penggerak tentunya ada beberapa nilai-nilai yang harus dipegang, seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam modul 3.1 ini, kita dihadapkan pada materi dilema etika dan bujukan moral. Kita dihadapkan pada pilihan benar lawan benar, benar lawan salah, yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Untuk dapat mengambil keputusan, maka kita harus memahami 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengujian, sehingga keputusan yang diambil dapat berpihak kepada peserta didik. Dalam proses menuntun, bukankah kita masih ingat apa itu coaching? Di mana coaching yaitu sebuah langkah untuk menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai dari proses berpikir untuk penyelesaian masalahnya tanpa campur tangan orang lain. Proses coaching mengacu pada model TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Maksud dan tujuan dari proses coaching dalam sebuah pengambilan keputusan dimaksudkan apakah keputusan itu sudah efektif atau masih adakah pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal atau yang akan diajukan, sehingga proses pengambilan keputusan bisa berpihak pada peserta didik. Pada pembelajaran sebelumnya, bahwa dalam setiap keputusan yang akan diambil selalu ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang setuju dan tidak setuju, karena hal itu merupakan faktor sosial dan emosional pada diri seseorang yang merupakan rasa dan karsa manusia. Tentunya semua hal yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin pembelajaran yang akan mengambil sebuah keputusan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan segi emosionalnya, karena jika itu dapat berjalan dengan selaras maka akan tercipta sebuah keputusan yang berpihak pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, nilai dan peran seorang pendidik dalam mewujudkan visi pendidikan yang berpusat pada peserta didik akan berperan penting dalam pengambilan keputusan pada masalah moral atau etika yang benar, tepat sasaran, dan berpihak pada peserta didik adalah tujuan utama. Dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka diharapkan dapat diperoleh keputusan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun, tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik.
Ketika guru berhadapan dengan kasus-kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, maka nilai-nilai diri yang dianut dan yang paling dihargai oleh seorang pendidik akan sangat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah bujukan moral atau dilema etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara benar sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan-kesulitan yang dialami di lingkungan saya dalam mengambil keputusan, kesulitan yang bersumber pada diri pribadi sebagai pengambil keputusan, selalu dihantui rasa takut dari kegagalan mengambil keputusan di masa sebelumnya, kurang paham tentang informasi yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi, sering timbulnya perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus sehingga sulit mencapai kesepakatan. Kesulitan-kesulitan di atas selalu kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan. Pengambilan keputusan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran hendaknya dapat menuntun dan memberikan ruang bagi murid dalam proses pengajaran untuk merdeka, mengemukakan pendapat dan mengekspresikan ilmu-ilmu baru yang didapatnya, sehingga akan menciptakan prinsip pembelajaran yang merdeka belajar bagi peserta didik, di mana arti merdeka belajar yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid-murid akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Jika seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil sebuah keputusan yang berpihak pada murid, sehingga akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, seorang pemimpin pembelajaran akan berhasil dalam sebuah pengambilan keputusan jika keputusan tersebut memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, sehingga keputusan tersebut akan berpihak pada murid, sehingga murid-murid akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Hal ini selaras dengan pemikiran filosofis KHD bahwa seorang guru adalah penuntun segala kodrat, dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik, kata Bob Talbert. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang ulasan modul 3.1.A.9 tentang koneksi antar materi sebagai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.